Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan PPKM level 4 terhitung mulai tanggal 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021. Secara umum pemberlakuan PPKM level 4 pada tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus telah membawa perbaikan yang terlihat dari berbagai indikator seperti penurunan jumlah kasus harian, penurunan bed occupancy ratio, dan meningkatnya angka kesembuhan. Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu protokol kesehatan 3M, upaya 3T, dan juga vaksinasi. Masyarakat dan pemerintah menghadapi pilihan yang sama, yaitu ancaman keselamatan jiwa akibat pandemi COVID-19 maupun ancaman ekonomi yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Oleh karena itu, kebijakan yang diberlakukan harus dinamis dan adaptif menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19. Saya akan menyampaikan terkait perkembangan kasus positif dan positivity rate COVID-19 di Indonesia. Selama 2 minggu terakhir, kasus positif mingguan di tingkat nasional telah menunjukkan tren penurunan dari puncak kasus tertinggi 3 minggu yang lalu. Penurunan tercatat dari 350.273 menjadi 289.029, kemudian kembali turun menjadi 273.891 kasus. Hal ini sejalan dengan positivity rate mingguan. Positivity rate mingguan juga mengalami penurunan selama 2 minggu terakhir, dari yang sebelumnya mencapai 30,72% menjadi 27,38% dan kembali turun menjadi 25,18%. Jika dilihat pada 34 provinsi, sebanyak 8 provinsi mencatatkan penurunan kasus positif 2 minggu berturut-turut. 8 provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Maluku, dan Maluku Utara. Tentunya ini adalah pencapaian positif yang harus terus dipertahankan. Adanya penurunan kasus dan penurunan positivity rate ini menunjukkan terjadinya penurunan penularan di tengah masyarakat. Saya apresiasi seluruh masyarakat yang telah bersabar selama kurang lebih 4 minggu ini untuk menaati protokol kesehatan dan tidak berkegiatan di luar rumah jika tidak diperlukan. Kontribusi Anda sangat besar bagi penurunan kasus ini. Melihat hasil telaah data, kita dapat optimis bahwa ke depannya angka kasus positif dan positivity rate dapat terus menurun jika pemerintah daerah terus meningkatkan penanganan di wilayahnya, serta masyarakat dapat terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Semoga capaian penurunan kasus selama 2 minggu terakhir ini dapat menjadi motivasi agar ke depannya kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena kita telah sama-sama melihat bahwa hal ini merupakan senjata utama untuk menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia. Namun, saya ingin tetap menyampaikan beberapa provinsi yang harus terus waspada karena masih mengalami kenaikan kasus positif 3 minggu berturut-turut. Provinsi tersebut didominasi dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hampir semua provinsi di Pulau Sumatera masih menunjukkan kenaikan selama 3 minggu terakhir. Hanya Kepulauan Riau yang telah menunjukkan penurunan kasus. Sedangkan di Kalimantan, seluruh provinsinya masih menunjukkan kenaikan 3 minggu berturut-turut, kecuali Kalimantan Barat yang sempat mengalami penurunan. Selain itu, di Pulau Sulawesi, seluruh provinsinya juga menunjukkan kenaikan selama 3 minggu, kecuali Sulawesi Tenggara dan Gorontalo yang sempat mengalami penurunan. Sedangkan di Pulau Jawa masih ada Yogyakarta yang masih menunjukkan kenaikan kasus positif selama 2 minggu terakhir. Kenaikan kasus yang belum juga dapat ditekan pada sebagian besar wilayah tersebut tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama. Kenaikan ini juga bisa terjadi
karena pemerintah daerah dan masyarakatnya lengah dan menganggap daerahnya baik-baik saja hanya karena tidak menerapkan PPKM level 4. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat dari provinsi tersebut untuk segera melakukan persiapan menghadapi kenaikan kasus. Dengan masih naiknya kasus selama kurang lebih 3 minggu terakhir, maka perlu antisipasi dan kesiapan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya masing-masing. Pastikan seluruhnya mencukupi dengan mengkonversi tempat tidur rumah sakit untuk pasien COVID atau membuka tempat isolasi terpusat jika dibutuhkan. Pastikan suplai oksigen dan obat-obatan tercukupi dan terdistribusi dengan baik. Selain itu, dimohon untuk perkuat peran posko agar pengawasan dan pelaporan kepatuhan protokol kesehatan oleh unsur TNI atau Polri di wilayah masing-masing dapat ditingkatkan. Penanganan pada provinsi yang masih mengalami kenaikan ini perlu dilakukan dengan cara penanganan pada provinsi yang telah mengalami perbaikan. Lakukan koordinasi berkala dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan evaluasi progres perkembangan kasus dan batasi mobilitas di wilayahnya masing-masing jika diperlukan. Kepada provinsi yang telah menunjukkan penurunan, pertahankanlah perkembangan positif ini, jangan terlena karena mengalami penurunan, tetap waspada karena jumlah kasus harian nasional masih berada di angka 30.000 dan ini masih menjadi hal yang perlu untuk terus ditekan. Seperti pembelajaran pada kenaikan-kenaikan yang lalu, bahwa implementasi kebijakan biasanya terlihat setelah minggu ketiga dan dampaknya dapat bertahan selama 6 minggu. Dengan sudah menurunnya kasus selama 2 minggu, kita tetap perlu melanjutkan perjuangan agar penurunan kasus dapat terus terlihat. Setelah pelaksanaan PPKM ini berakhir pun, tetap perlu dilakukan pertimbangan yang matang untuk kebijakan lanjutan yang akan diimplementasikan agar kasus tidak kembali meningkat.